Assalamualaikum. Saya akan membahas example 6.9 yang ada di buku Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics ya. Kita akan mencoba mencari bagaimana kalau ada dua fase di dalam suatu bejana. Nah, di sini soal yang aslinya, superheated steam originally at T1 and T1 expands through a nozzle to an exhaust pressure P2. Saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi superheated steam yang mula-mula berada pada tekanan P1 dan temperatur T1 berekspansi melalui nozzle ke tekanan buang P2. Dengan mengasumsikan prosesnya itu adalah reversible dan adiabatis, maka tentukanlah atau hitunglah keadaan uap aliran bawah dan DH. DH di sini maksudnya delta H. Untuk P1 yang tekanan awalnya itu 1000 kilopascal, temperatur awalnya 250 derajat Celcius, dan tekanan 2 itu adalah 200 kilopascal. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahui superheated steam tadi ya. Prosesnya terjadi secara adiabatis, ekspansi adiabatis, dan ini reversible. Reversible berarti dapat kembali ke keadaan awal. Reversible. Ketika proses itu terjadi secara adiabatis dan reversible, reversible ini berarti dia terjadi masih gas ideal. Maka dapat kita asumsikan atau kita simpulkan ini proses ini terjadi juga secara isentropis. Isentropis itu berarti apa? Entropinya sama atau S1 sama dengan S2. Kalau S1 sama dengan S2, maka delta S-nya sama dengan 0. Kemudian untuk temperatur awal kita kumpulkan saja, tulis diketahui T1, P1, dan P2. Selanjutnya yang ditanyakan tadi apa? Kita tulis kembali keadaan uap dalam aliran bawah. Maksudnya keadaan uap dalam aliran bawah ini apa? Yang ditanyakan adalah persentase. Persentase komposisi antara uap dan liquid atau cairan. Selanjutnya perubahan entalpi. Kita cek ada lagi kah yang belum kita masukkan ke sini yang sudah diketahui? Tidak ada. Oke guys, kita selesaikan persoalan ini. Pertama, kita tidak tahu berapa entalpi awal, berapa entalpi akhir. Bagaimana mencarinya? Di sini di awal sudah diketahui ini adalah superheated steam. Superheated steam berarti kita butuh tabel steam, tabel data untuk steam. Tabel data untuk steam itu ada di appendix E. Saya stop share yang ini. Di sini, steam tables di buku Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics-nya. Tabel E1 untuk sifat-sifat untuk steam jenuh atau saturated. Superheated kita tadi itu ada di tabel E2. Kita pindah ke halaman 692 untuk tabel E2. Nah, ini untuk tabel E2-nya. Di tabel E2, kita rotate dulu clockwise. Kita cek kembali, tadi kita di suhu yang kita ketahui itu berapa? 250 derajat Celcius. T1. 250 derajat Celcius. Di sini suhu untuk 250 derajat Celcius yang berada di dalam kurung ini adalah temperatur atau suhu. Cek sampai dengan suhu 250 derajat Celcius. Kita cari. Nah, kemudian di sini kita temukan kalau suhunya itu tidak ada yang nilainya pas ya, 250. Oh, di sini ada. 250 derajat Celcius. Untuk tekanannya tadi sekitar T1-nya 1000 kilopascal. Nah, dari tabel superheated steam ini kita interpolasi
untuk mendapatkan nilai H1 dan S1. Kita cari untuk tekanan 1000 kilopascal dan suhu 250 derajat Celcius. Kita lihat tekanan 1000 kilopascal ini cuma sampai tekanannya 650. Jadi belum bisa dicari ya sampai dengan di tabel E2-nya. Di sini saya memperoleh dari hasil interpolasi itu diperoleh nilai H1 2942,9 kJ per kilogram. Saya tuliskan di sini. Dari tabel E2 untuk superheated steam dicari nilai H1 dan S1 ya. Dan S1 dengan interpolasi. Untuk rumus interpolasi sudah kita bahas, sudah kalian latihan barusan untuk example 6.5 yang tadi. Dicari nilai H1 dan S1 dengan interpolasi. Di sini diperoleh H1 sama dengan S1 sama dengan, saya pindahkan dulu dari hasil hitungan interpolasi, 2942,9, 2942,9 kilojoule per kilogram. S1-nya 6,9252. 9252. Kebalik 9252. Satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian tadi karena di sini diketahui isentropis, oh maaf saya belum share screen ternyata. Mohon maaf. Sudah saya pindahkan ke Excel untuk nilai H1 dan S1-nya ya. Dari tabel E2 tadi, appendix E, untuk mendapatkan nilai yang tepat pada T1 dicari pada suhu 250 derajat Celcius dan tekanan 1000 kilopascal. Dicari dengan interpolasi. Saya peroleh nilainya seperti ini, bisa kalian cek hitungan kalian sendiri. Karena disebutkan di awal tadi, isentropis S1 sama dengan S2, maka delta S-nya 0, S1 sama dengan S2. Entropi di awal dan entropi di keadaan akhir itu nilainya sama. Berapa nilainya? 6,9252. Oke. Selanjutnya, kita melihat tabel di E1 untuk saturated steam. Kenapa saturated steam? Karena pada keadaan akhir itu tekanan di titik kedua atau P2 adalah 200 kilopascal. Kita buka tabel di E1 untuk saturated steam. Saya tulis dari tabel E1 untuk saturated steam pada tekanan 200 kilopascal. Kita cari nilai S-nya, entropinya. Sekarang saya coba buka tabelnya. 200 kilopascal di sini. Kita pindah ke tabel saturated steam. Ini saturated steam pada 200 kilopascal. Ini satuan sudah kilopascal. Kita cek 200 kilopascal.
Nah, 200 kilopascal berarti rentangnya di antara 198 sampai dengan 211. Kita lihat untuk entropi. Entropinya ada di sini. Ya. Entropinya 1,52, 5,6, 7,19, 7,12, 1,5. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang diperoleh pada hitungan interpolasi yang di awal karena isentropis, S2-nya itu tidak sesuai dengan yang di tabel saturated steam. Karena nilai S2-nya 6,9252, lebih besar dari nilai yang tadi. Ya. Hal ini membuat keadaan akhirnya harus berada pada area campuran dua fase liquid atau uap. Saya tulis di sini. Pada tekanan 200 dari tabel untuk saturated steam, nilai entropi atau S lebih kecil dari, bentar, saya takut ini belum ke-share di Excel. Lebih kecil daripada nilai S2. S2. Ya. Dari tabel S1 titik. Ini menunjukkan bahwa keadaan akhir di titik 2 itu berada dalam dua fase. Dalam dua fase apa? Cairan dan gas atau liquid dan uap. Di sini nulis dannya tidak dengan dan, tetapi tulis aja garis miring, berarti ini pasangan. Pasangan antara liquid dan uap. Saya harap sampai sini dapat dipahami. Nah, oleh karena itu kita akan mencari nilai suhu di titik 2 atau T2 itu adalah temperatur jenuh. Temperatur jenuhnya kita dapat pada tekanan 200 kilopascal. Sehingga temperatur akhir atau T2 dapat dicari dari tabel E1 tadi untuk tekanan 200 kilopascal. Kita peroleh berapa T2-nya? Kita lihat tabel E1-nya. Pada 200, berapa tadi? Lupa, maaf. 200 kilopascal. 200 kilopascal, suhunya itu berada antara 120 sampai 122. Interpolasi ya, tekanannya itu berada antara 198 dan 211,45 kilopascal. Kalian harus mencari suhunya antara 120 dengan 122. Di sini kalian dapat menggunakan persamaan regresi linear biasa. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Tidak harus yang dari antara 4 titik. Nah, kita masukkan ke sini. Saya sudah mendapatkan nilai T2-nya itu sama dengan 120,23 derajat Celcius. Saya copy aja ya. Di sini dalam mengerjakan example 6.9, kita harus benar-benar memahami soal dan kita harus menuangkannya dalam sifat-sifat termodinamikanya dari pemahaman kita. Kalau dia adiabatis, reversible, berarti isentropis, itu tidak diketahui di soal untuk menentukan isentropis, S1 sama dengan S2, dan seterusnya. Ya, kita dapat nilai T2 120,23 derajat Celcius, kemudian kita gunakan persamaan
di bab 6, 6.96a. Untuk menghitung nilai X2V. X2V itu apa? Komposisi uap, persentase uap, mol, fraksi uap yang ada di titik 2. Titik 2 berarti di keluaran ya, di bawah. Nah, di sini kita menggunakan persamaan 696A. Kita buka persamaannya. Buka kembali di bab 6-nya. Bab 6 untuk fase, sistem 2 fase. Saya share PDF-nya. Dulunya dikembalikan dulu. Sistem 2 fase 696A. Yang mana persamaannya? Ini persamaannya. Saya pindahkan. (696A). Kita copy, pindahkan ke Excel. Dengan menggunakan persamaan ini, kita akan mencari nilai XP. Nah, M di sini apa? M ini kita ganti dengan S, karena kita sudah mencari tadi nilai S-nya ya. Berarti M-nya diganti dengan S menjadi S, S2 sama dengan 1 min X2, karena kita mau mencari di titik 2. Saya akan input dulu persamaannya dengan equation aja. Insert equation biar lebih mudah. S2 sama dengan ya. Oke, persamaan 696A ini sudah saya dimodifikasi ya dengan keadaan yang mau kita cari yaitu S2, M-nya diganti dengan S2. ML itu berarti S2 liquid, MP itu berarti S2 vapor atau V. Nah, masukkan nilai-nilainya. Berapa nilai S2 tadi sudah diketahui. S2 sama dengan ini ya. Ya kan? S2, oh ya, maaf. Saya tulis pakai tablet saja. Nilai S2-nya dimasukkan 6,9252 sama dengan 1 min XP-nya belum diketahui, XP dikali S2 liquid. S2 liquid dapatnya dari mana? Dibuka tabel E1 ya, untuk titik 2 itu di E1, dibuka di tabel E1 tadi, tetap kalian menggunakan interpolasi untuk 250 derajat Celcius. Saya buka dulu. 250 derajat Celcius. Tadi antara, oh maaf, salah. S2 itu, maaf, tekanan ya, 200 kilopascal. Kita cari nilai entropi S2 liquid. Berarti cari di entropi ini. Oh alah. Salah pencet. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, untuk
entropi ada di 3 kolom paling kanan. Untuk S2L atau S2 liquid itu ambil yang di sini. Ambil yang ini. Ya. Untuk S2 uap, ambil yang paling kanan. Tetapi ada masalah di sini. Masalahnya apa? Masalahnya tekanannya itu tidak tepat di 200 kilopascal. Berarti kita harus interpolasi dulu nilai-nilai ini. Hasil dari interpolasi yang sudah saya hitung, saya memperoleh nilai S2-nya 1,5301. Saya tulis di sini. 1,5301. Ditambah XV, belum diketahui, ini yang mau kita cari ya guys. S2, Baik, ini persamaannya 6,9252 sama dengan 1 min XV dikalikan 1,5301 ditambah XV dikalikan 7,1268. Tidak perlu kita cari, tidak perlu kita selesaikan dengan Gaussian. Sekarang kita sederhanakan dulu persamaan ini. Saya ketik saja 6,9252 sama dengan, kita sederhanakan, kita langsung kalikan 1,5301 dikurang 1,5301 XV ya, ditambah, jauhkan sedikit, ditambah 7,1268 XV. Kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama. 6,9252 itu bisa kita kumpulkan dengan dikurang dengan 1,5301. Ini yang 1,5301 pindah ke ruas kiri menjadi 9252 dikurang 1,5301 sama dengan 1,5301 XV ditambah 7,1268 XV. Kalau seperti ini sudah bisa kita jumlahkan ya. Sekarang kita hitung ruas sebelah kiri sama dengan 6,9252 dikurang 1,5301 sama dengan 1,5. Sebelah kanannya 1,5. Oh maaf, ini tadi min ya. Min 1,5. Sama dengan min 1,5301 ditambah 7,1268 kali XV. Nah, kalau seperti ini matematis saja. Sehingga kita dapat akhirnya kita dapat mencari nilai XP-nya. Nilai XV itu sama dengan berapa? 5,3951 dibagi 5,5967, bukan? Sama dengan ini dibagi ini. Nah, didapat nilai XP-nya, nilai XV itu saya buat 4 angka di belakang koma,
0,9640. Ya. Di sini sudah sama ya. XP sama dengan 0,9640. Sudah ada jawabannya. Tidak. Jangan lupa diberi seperti ini. Ini bisa juga kita buat dalam persen. Kalau dalam persen, tinggal kalian klik saja di sini. Dalam bentuk persen, kemudian tambahkan. Nah, bisa menjadi 96,40%. Atau kalau kalian mau hasil yang biasa seperti ini, 0,9640. Kalau dalam persen berarti 96,40%. XP ini adalah apa? Komposisi uap atau keadaan uap dalam aliran bawah. Aliran bawah di sini maksudnya adalah titik yang kedua, titik 2 ya, atau XP di titik 2. Itu komposisinya 96,4% uap. Sisanya atau 100% dikurang 96,4 atau 1 dikurang 0,9640 itu sebesar 3,6% adalah liquid, fase liquid. Selesai untuk pertanyaan pertama dari soal. Di mana di soal tadi kita diminta keadaan uap dalam aliran bawah. Sudah selesai, sekarang kita menghitung delta H. Untuk menghitung delta H itu adalah H2 dikurang H1. Kita tidak dapat menghitung asal-asalan. Maaf. Kita tidak dapat menghitung delta H jika kita tidak mengetahui nilai H2. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita masih menggunakan persamaan yang tadi 696A, ya, persamaan yang ini. Huruf M-nya kita ganti dengan H2. Menjadi seperti ini. Ya. Nah, karena nilai XP-nya sudah bisa kita peroleh, nilai XP-nya itu 0,9640, tinggal kita hitung saja langsung. Bu, H2L, H2V diperoleh dari mana? H2L dan H2V sama ketika kalian mencari S2L dan S2V tadi, dibuka lagi tabel tabel steam jenuh atau saturated steam di E1, tabel E1, kalian cari yang sesuai dengan tekanan di titik 2. Tekanan di titik 2 tadi berapa? 200 kilopascal ini ya. Nah, karena di tabel E2 di tabel E1 tadi tidak ada yang tepat berada di 200 kilopascal, kalian selesaikan dengan metode interpolasi. Masukkan nilainya, untuk liquid ada, entalpi untuk uap juga ada. Kalian kalikan, masukkan dalam persamaan 696A yang sudah dimodifikasi untuk mencari nilai H2 seperti ini. Didapat nilai H2-nya 504,7 kJ per kilogram kalau hitungan kalian benar. Sehingga nilai delta H itu sama dengan ya H2 dikurang H1 dong. Kok bisa? Bisa. Karena delta itu adalah selisih atau perubahan. Perubahan entalpi dari titik 1 ke titik 2. Diperoleh H2 min H1. Kita langsung kurangkan saja. Ini nilai H2. H1-nya tadi sudah dicari sebelumnya. Dari tabel E2 untuk superheated 2942,9 kJ per kilogram. Oke, didapat delta H-nya minus 2438,2 kJ per kilogram. Demikian, semoga bermanfaat.
dan bisa membantu kalian menyelesaikan tugas yang sudah diberikan lewat WA Group.